Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Dirjen Wakil Menteri Komdigi Erwin, kemudian yang kami hormati Pak Nugroho Sulistyo dari Kepala BSSN, kemudian Pak Tunrangga Putra, Presiden Direktur House Clarion Event, kemudian Pak Bambang Brojonegoro, selaku Dean dan CEO ADBI Institute, kemudian Dewan Energi Nasional Pak Satya Widyayuda, kemudian Pak dari kantor Menko ada Pak Sesmenko, ada Pak Deputi Pak Adi, ada Pak Raden Pak Dede. Saya lagi mencari yang berbahasa Inggris di ruangan ini. Kelihatannya tidak ada yang angkat tangan. Ini pidatonya bahasa Inggris. Jadi diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Pertama, selamat dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat ridhonya kita hadir dalam acara yang luar biasa ini. Saya hanya akan sharing beberapa hal terkait dengan kondisi perekonomian nasional. Sebetulnya kondisi fundamental kita ini solid. Posisi yang menyulitkan adalah posisinya di tempat Pak Dirjen ini. Posisi media sosial. Jadi kalau media sosialnya aman, ekonomi aman, dan Pak Kepala Badan BSSN juga aman. Tetapi tadi Pak BSSN bilang kalau yang namanya digital aman itu satu yang sudah kena hack, yang kedua yang sedang diproses untuk kena hack. Jadi hanya ada dua pilihan. Artinya cyber security itu menjadi prioritas pertama untuk defense. Nah, kalau kita lihat perekonomian kita akan diumumkan jam 11 untuk kuartal kedua. Tetapi rata-rata perekonomian dunia kan sekitar 3,5%. Indonesia di atas 5%. Kemarin saya sampaikan di Makassar, pertumbuhan kita di Q2 walaupun masih berapa jam, saya masih mengatakan antara 5,2 dan 5,4. Tetapi kalau saya bicara semester 1 boleh dong. Prediksinya yang dihitung di semester pertama kita bisa tetap mencapai di 5,5%. Artinya dari segi makro aman dan lebih tinggi dari global, dan secara G20 kita menjadi salah satu yang top 5. Tentu kita lihat Vietnam bisa menggenjot di 8%. Kenapa bisa menggenjot di 8%? Karena investasinya bisa digenjot dan itu menciptakan lapangan kerja. Nah, kita sekarang investasinya kita lihat di berbagai daerah memang ada berbagai tantangan, tetapi kita terus mendorong melalui kawasan ekonomi khusus. Inflasi kita juga sudah turun kemarin ke angka 2,88%. Jadi ini satu hal yang positif. Nah, kemudian di mana peran daripada digital ekonomi? Pertama, digital ekonomi baru berperan kalau Pak Satya Widyayuda ini kerja keras. Kalau infrastruktur energinya ada, infrastruktur energi itu basis dari semua pertumbuhan ekonomi. Itu ada di energi. Dan Indonesia mempunyai keunggulan karena kita punya yang namanya, kita sebut bukan
energi apa-apa. Kita sebut aja Pak Widya, ini secara politik penting. Indigenous energy, energi yang asli dari Indonesia. Apa itu energi asli? Ya batu bara itu, ya hydropower, ya geothermal. Jangan kita ditakut-takuti sama asing, nggak boleh pakai indigenous technology, harus pakai import teknologi. Bara bak pelur kita kalau disuruh begitu. Kita bisa bertahan dengan ekonomi resilience karena energi kita kuat. Kalau kita tidak mendorong energi itu, negara lain akan mendorong kita. Memang green penting, tapi caranya kan ada. Dengan teknologi pasti ada. Yang kedua, kita juga kuat, yaitu yang sekarang Bapak Presiden minta mendorong, yaitu dari teknologi yang setiap hari hadir dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Matahari tanpa kita on off dia ada terus. Nah ini kita harus manfaatkan untuk menggunakan energi matahari.